Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk video yang ketiga ya, tentang pengelolaan sediaan farmasi. Yang pertama tadi kemarin sudah kita bicarakan tentang perencanaan, kemudian yang kedua kita bicarakan tentang pengadaan, kemudian selanjutnya saya lanjutkan ke penerimaan. Oke, setelah tadi kita bahas tentang pengadaan, kita sudah order ke PPF, sudah memesan atau membeli ke PPF. Nah, PPF akan mengirimkan barang-barang yang setelah kita tulis di pengadaan atau di SP. Nah, ketika barang-barang datang, penerimaan itu kita menerima perbekalan farmasi yang dikirimkan oleh PPF, yang telah kita pesan ke PPF. Nah, barang datang tidak semerta-merta kita langsung ambil atau terima. Ada proses yang namanya penerimaan. Di mana proses ini kita memeriksa dan mencocokkan barang yang datang secara fisik dengan kopi SP atau dengan pesanan yang sudah kita tulis. Kan tadi kan kita SP ada satu kopi SP yang ditaruh di apotek. Nah, itu fungsinya kita cocokkan dengan barang yang datang. Apakah barang yang datang ini sesuai dengan yang kita pesan? Karena jika kurang atau lebih, kita berhak mengkomunikasikan dengan PPF. Bapak, ini barang saya ada yang kurang, jadi mohon saya dipesankan lagi. Atau Bapak, saya tidak memesan obat ini, kenapa ada di list atau di faktur saya, seperti itu. Nanti kan kalian harus bayar lebih mahal kalau kelebihan, tapi kalau kekurangan hasilnya barang kalian kosong di apotek karena sudah kehabisan. Seperti itu. Jadi memeriksa dan mencocokkan dengan order list-nya atau dengan yang kita pesan. Selain itu, kita juga memeriksa kondisi fisik, apakah ada cacat di boxnya, apakah masih bisa dijual kan? Karena pasien kalau lihat box sudah peyok-peyok juga nggak mau untuk beli itu. Kemudian apakah ada yang pecah? Karena sering ya, apalagi yang botol-botol. Kalau pecah, merembes, kan kita nggak mau rugi kan ya. Kita cek dulu. Apakah ada yang rusak. Kemudian expired date-nya juga kita lihat. Ini bisa disimpan sampai berapa lama. Apabila kalian tidak menginginkan obat yang expired date lama, kalian tanyakan, Bapak, ini kenapa obatnya expirednya pendek sekali gitu. Saya kembalikan saja kalau misalnya cuma bisa saya simpan 1 bulan karena misalnya barangnya tidak fast moving atau tidak cepat untuk keluar dari apotek. Kayak gitu. Tapi kalau kalian bersedia emang obat itu expirednya 1 tahun lagi misalnya, tapi nggak masalah karena barang ini cepat sekali keluarnya. Jadi kalian perlu melihat expired date-nya perbekalan farmasi. Nah, itulah proses-proses penerimaan. Nah, kegiatannya apa aja sih? Pertama, ada faktur. Faktur ini adalah list barang-barang dan beserta spesifikasinya yang datang. Jadi kalian kalau praktik di apotek, pertama barang datang itu ada barangnya dalam kardus dan ada fakturnya. Kalian cocokkan
antara faktur dengan SP, apakah yang datang ini sesuai dengan apa yang kalian pesan. Jadi nanti SP-nya kalian centang. Oh, sudah sesuai sama faktur. Ini ada, ini ada. Dan fakturnya pun kalian centang juga. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas, faktur dan kopi SP itu harus ada centang. Seperti itu. Kemudian selain mencocokkan faktur dengan kopi SP-nya, kalian cocokkan juga faktur dengan barangnya. Jadi jangan-jangan ada barang yang tidak dicantumkan di faktur atau barang yang difaktur tapi tidak ada barang fisiknya. Kalau misalnya kayak gitu kalian rugi. Faktur itu juga semacam tagihan ya. Jadi itu ada list, ada harganya dan berapa yang harus kalian bayar. Kalau ada kelebihan barang di faktur tapi kalian tidak ada fisiknya, kalian rugi. Sudah bayar tapi nggak ada barang. Seperti itu. Nah, ini di kolom cetak centang di faktur. Jadi seperti itu. Nah, dan di sini juga kalian lihat expired date ya. Jadi kalian tuliskan expired date untuk obat-obat atau perbekalan farmasi yang ED-nya dekat. Obat apa saja yang ED-nya dekat, yaitu obat-obat yang expired date-nya itu selangnya minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun sejak barang diterima. Seperti itu. Jadi nanti kalian bikin buku expired date atau mungkin cuma kertas aja yang ada listnya expired date. Itu untuk tahu barang-barang yang expirednya dekat. Seperti itu. Kemudian mengesahkan dokumen pengiriman barang atau faktur. Mengesahkan dokumen faktur itu, jadi kalau kalian sudah ngecek SP dengan kopi SP dengan faktur, faktur dengan barang, kan ada centangnya, kemudian kalian tanda tangan. Yang tanda tangan di faktur adalah penerima barang. Jadi kalian yang tanda tangan, bukan apoteker. Kalian tanda tangan, kemudian nama terang kalian. Nah, seperti itu. Kemudian kalian membuat buku penerimaan barang dan mengesahkannya. Jadi setelah dicek semua, kalian masukkan list obat-obatnya yang masuk ke apotek. Jadi kalian bikin list buku penerimaan barang. Seperti itu. Ya, kita biar nggak bingung. Nah, jadi intinya yang kalian buat itu cuma satu aja. Ada 2, buku penerimaan barang sama expired date ya. Tapi expired date bukan masuk penerimaan, mohon maaf. Jadi untuk yang penerimaan ini kalian cuma bikin buku penerimaan barang. Karena faktur kan dari faktur dan kopi faktur kan dari PPF. Nah, sudah ada, biasanya di soal sudah ada, kalian tinggal centangkan untuk cocokkan dengan kopi SP. Kemudian baru kalian bikin buku penerimaan barang. Nah, ini contoh faktur. Jadi di faktur itu ya, kalian yang perlu kalian lakukan adalah pertama, kalian cek kepadanya sudah benar apa kepada Apotek Laboratorium SMK Farmasi Surabaya. Ini penting ketika kalian praktek nanti. Kalau ternyata itu bukan faktur kalian, bukan faktur apotek kalian, apotek lain, kalian harus membayar tagihan apotek lain. Jadi kalian perlu cek dulu benar kepadanya Apotek Laboratorium SMK Farmasi Surabaya. Kemudian kalian centang. Centangnya ada di nama barang,
expired date, quantity, satuan, sama nomor batch. Harga nggak perlu ya. Jadi nomor nama barang expired, nomor batch, quantity, satuan kalian centang semua. Ambroxol, Juli 20, di sebelahnya ya. Di sini. Ini dicentang sini. Centang, 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 centang. Penting ya juga untuk lihat nomor batch ya. Nomor batch ini dicocokkan sama barangnya. Apakah barangnya nomor batch-nya sama? Seperti itu. Ini dicentang, dicentang, dicentang. Dicentang semua seperti itu. Kemudian kalian tanda tangan di sini. Barang telah diterima dengan baik dan benar oleh siapa? Tanda tangan dan nama. Seperti itu. Dan kalian tambahkan tanggal penerimaan barangnya. Tanggal berapa kalian menerima barang. Tanggal kalian mengerjakan soalnya. Tanggal 24 Februari misalnya. Jadi tanda tangan, nama terang kalian yang menerima, kemudian tanggalnya tulis ini. 24/02/21. Seperti itu. Kemudian di sini harus ada titik stempel, tulis stempel seperti itu. Karena ini penanggung jawabnya, oh maaf, ini dari PBF ya. Ini penanggung jawab PBF-nya. Stempelnya kalian tulis di sini. Stempel. Itu nanti faktur asli kalian kasihkan ke PBF sebagai bukti bahwa kurirnya atau agennya sudah mengirimkan barang. Makanya harus ada stempel. Stempel apotek ini perlu untuk surat-surat yang keluar dari apotek. Seperti itu. Jadi di sini ada stempel apotek di sini. Kalau ini stempelnya PBF ya. Seperti itu. Nah, kan nanti kan ada kopi faktur. Kopi fakturnya sama perlakuannya seperti fakturnya. Kan itu kan ditindes ya. Jadi pasti akan tembus. Jadi di sini dicentang Ambroxol expired, nomor batch, quantity sama satuannya. Kemudian ini tanda tangan kalian, nama sama tanggal, dan stempel. Sama saya minta kepadanya kalian centang juga. Menandakan bahwa kalian sudah mengecek bahwa itu faktur punya kalian. Seperti itu. Oke, setelah kita mengecek faktur dengan SP, nah jangan lupa copy SP sebelum masuk ke sini. Nanti di tugas kalian, copy SP itu karena sudah dicocokkan dengan faktur, nanti copy SP kalian boleh tulis lagi atau dari awal copy SP-nya ini misalnya, itu kopinya saja itu nama barang sama jumlah pesanannya ini harus sudah dicentang. Ini harus dicentang kopinya. Menandakan bahwa kalian sudah menyocokkan dengan faktur. Kemudian kalian membuat buku penerimaan barang. Nah, buku penerimaan barang itu isinya adalah barang-barang yang datang. Jadi misalnya yang tadi datang Ambroxol, Theosal, Otrivin, alkohol install. Kalian tinggal masukkan aja satu box. Contohnya seperti ini. Diisi per item sesuai harinya. Diterima sesuai faktur atau sesuai barangnya. Kan kalian karena di rumah berarti harusnya lihatnya faktur kan, nggak bisa lihat barangnya langsung. Jadi sesuaikan dengan fakturnya saja. Jumlah sesuai dengan faktur, satuannya faktur, nomor SP,
Nomor SP adalah nomor yang di surat pemesanan. Dan nomor faktur kalian tulis. Nomor faktur ada di mana? 1002 ada di sini. Faktur nomor itu ya. Dan TTD penerima. Nanti tugas kalian adalah membuat belajar membuat fakturnya ya. Kalian coba membuat faktur, kalian gambar sendiri fakturnya seperti ini, dan copy faktur yang ada obat-obat yang kemarin kalian bikin SP-nya. Seperti itu. Kalian bikin ya. Nah, untuk tugasnya kalian pertama kan, mohon maaf, gini aja. Untuk tugasnya kalian bikin SP. SP masing-masing obat-obat yang kemarin kalian buat ininya, usulan permintaan barang. Kalian bikin SP-nya. Nanti saya berikan fakturnya, tapi nanti kalian centang kopi faktur, kalian centang faktur dan kopi SP-nya. Seperti itu. Nanti saya buatkan sendiri ya ininya, penjelasan untuk tugasnya. Intinya kalian buat ininya kemudian sama buat buku penerimaan barangnya. Saya lanjutkan dulu untuk penyimpanan. Nah, setelah barang diterima, barang itu akan kalian simpan. Nah, disimpan ini tujuannya kan kalian perlu tahu dia stabil di suhu berapa sih. Nah, obat-obat yang tidak stabil di suhu ruang kalian kan masukkan ke kulkas. Jadi intinya kalian memelihara mutu sediaannya. Jangan sampai obat yang sudah kalian terima dengan keadaan baik kalian simpan malah jadi rusak. Berarti yang rugi kalian, nggak bisa dikembalikan ke PPM. Karena sudah kalian cek tadi dan sudah tanda tangan bahwa datang dalam keadaan baik. Jadi untuk penyimpanan itu adalah tanggung jawab kalian. Apabila ada kerusakan itu tanggung jawaban kalian. Kemudian dalam penyimpanan ini kita juga menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab. Misalnya ada kehilangan obat, apalagi obat-obat yang obat-obat khusus misalnya yang sering disalahgunakan, narkotika, psikotropika. Nah, ini kan diatur melalui undang-undang ya, pakai PMK ya. Kalau misalnya narkotika, psikotropika itu penyimpanan seperti apa? Seperti itu. Kemudian penyimpanan ini juga menjaga ketersediaan. Ini yang kita harus menyimpan, gimana apa aja sih yang kita butuhkan agar dalam proses penyimpanan itu kita tidak kehabisan stok. Seperti itu. Kalau misalnya sudah tinggal dikit, kita bisa pesan cepat. Seperti itu. Kemudian kita juga perlu tahu gimana sih menyimpan barang agar kita gampang untuk mencari dan mengawasinya. Dalam praktek semester kemarin kan kalian sudah ke sekolah, sudah paham ya tentang penyimpanan obat-obatan berdasarkan bentuk sediaan, kemudian efek farmakologinya, dan kemudian alfabetis seperti itu. Nah, itu yang kalian pegang. Kalian buka lagi apa aja sih standarnya untuk memelihara mutu dan memudahkan pencarian dan pengawasan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pengaturan penyimpanan. Nah,
Pengaturan penyimpanan. Yang paling lengkap itu yang saya jelaskan ketika praktikum semester kemarin. Pertama, kalian harus tentukan dulu dia stabil di suhu mana. Apakah dia stabil di suhu ruang, apakah dia stabilnya ada di kulkas atau di lemari es, seperti itu. Apakah dia harus masuk freezer atau cukup di lemari es saja, seperti itu. Jadi yang pertama kali kalian lihat adalah stabilitas obatnya. Kemudian yang kedua baru ke bentuk sediaannya. Yang tablet dengan tablet, yang padat dengan padat, yang semi solid dengan semi solid, yang cair dengan yang cair. Baru kemudian golongan obatnya. Obat keras kah, obat khusus kah, atau obat-obat umum saja. Baru setelah itu kalian urutkan berdasarkan alfabetis. Seperti itu. Saya tidak menjelaskan lebih detail lagi karena sudah saya jelaskan di praktikum saat kalian masuk sekolah. Kemudian menerapkan sistem FIFO dan FIFO. Maksudnya apa? FIFO ini first in, first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar. Jadi obat yang baru datang itu kalian taruh di bagian depan. Kalau first in, first out. Oh maaf, yang first in, first out. Pertama kali datang, itu yang pertama kali kalian keluarkan. Jadi obat datang, obat yang sudah lama datang, itu kalian ambil terlebih dahulu. Gitu. Kemudian jika ada obat baru, obat barunya kalian taruh di belakang. Jadi misalnya dalam satu rak ya. Dalam satu rak ada kaplet yang diatur ke belakang. Atau sirup yang gampang, sirup. Ada 3 sirup. Hari Senin, 3 sirup datang. Dengan expired date, misalnya Maret 2022. Maret 2022, 3 sirup kan kalian taruh di etalase. Nah, kalau first in, first out, ketika ada barang sirup lagi datang dengan produk yang sama, tapi expirednya kan biasanya yang baru datang kan lebih jauh, misalnya Agustus 2022. Nah, yang baru datang kalian taruh di belakang. Supaya yang first in atau yang datang pertama kalian ambil pertama. Jadi first in, first out. Datang pertama, diambil pertama. Kalau FIFO itu, kalau FIFO itu adalah first expired, first out. Kalau FIFO adalah first expired, first out. Hampir sama seperti FIFO. Kalau FIFO itu barang yang datang pertama, yang keluar pertama. Kalau first expired, first out, kalian nggak lihat yang datang pertama di mana, tapi patokan kalian yang expired duluan, yang kalian taruh di depan. Jadi yang kalian ambil ketika pasien datang, yang kalian ambil duluan adalah yang expirednya lebih cepat, seperti itu. Fungsinya apa? Supaya kalian tidak menyimpan obat-obat yang kadaluarsa, agar segera digunakan pasiennya. Kemudian menggunakan almari, rak, dan palet. Seperti palet itu seperti kotak-kotak obat itu yang ada di rak-rak. Menggunakan almari khusus untuk penyimpanan narkotika psikotropika. Nah, ini sudah saya jelaskan ya di waktu praktikum kemarin. Nah, nanti saya akan juga jelaskan lebih lanjut tentang pengelolaan sediaan narkotika sama psikotropika.
dan prekursor. Nanti akan ada materinya sendiri. Kemudian menggunakan almari khusus perbekalan farmasi yang memerlukan penyimpanan pada suhu tertentu, seperti kulkas misalnya. Kalau kalian menyediakan vaksin, berarti kalian harus ada sendiri, misalnya kulkas atau freezer yang benar-benar menjamin bahwa itu suhunya vaksin, karena vaksin suhunya rendah ya. Kemudian dilengkapi kartu stok obat. Nah, yang paling penting adalah di administrasi penyimpanan adalah kartu stok obat. Kemarin sudah saya jelaskan kan untuk kartu stok obat, sudah saya contohkan. Jadi, ketika barang masuk, kalian tulis di daftar penerimaan barang. Setelah sudah kalian tulis, kalian kan memasukkan masing-masing obat ke raknya masing-masing. Di dalam rak obat masing-masing, tiap obat itu mempunyai kartu stoknya sendiri-sendiri. Nah, unit kerja, instalasi farmasi atau apotek seperti itu ya. Nama barangnya misalnya Ambroxol tablet. Satuannya ditulis satuan terkecil. Tablet misalnya. Kalau sirup berarti botol. Kalau suppositoria ditulis supo. Nah, ini ditulis kalian tanggal misalnya obat masuk, kalian tulis tanggal obat datangnya tanggal berapa. Misalnya 24 Februari 2022 ditulis lengkap 24/02/22. Kemudian keterangannya masuknya itu intinya kalau kalian menulis obat masuk itu kalian tulis nama PBF-nya. Misalnya PBF-nya dari APL. Masuknya berapa? 1 box misalnya. 1 box itu kalian konversikan dengan satuan terkecil mereka. Satuannya ini tablet, 1 boxnya Ambroxol, tabletnya isinya 100. Berarti sisa 100 kalian tanda tangan. Kalau keluar pun seperti itu. Gampang ya sebenarnya, jangan dibuat rumit. Kita lihat yang kemarin-kemarin. Kita kan sudah bikin ini. Nah, misalnya ini. Tremenza apotek, satuannya tablet. Nah, kalau keluar, ini berarti ada yang beli obatnya. Ditulis resep, ini adalah nomor resepnya, berarti keluar 10, sisanya 50. Seperti itu. Nah, kalau ada yang masuk, itu ditulis nama PBF-nya, misalnya seperti ini. Ini habis keluar 1, sisa 2, keluar 1, sisa 1. Kemudian tanggal 15 Januari ada yang masuk dari AAM, PBF-nya, masuknya 2 flash, berarti sisanya adalah 2 ditambah 1, sisa terakhir 3, kemudian kalian tanda tangan. Jangan lupa, itu jadi kalian setiap menerima atau mengeluarkan obat, kalian tulis di kartu stok. Kemudian jadi nanti kalian tugasnya juga urut ya. Jadi kalian kemarin sudah bikin perencanaan. Kemudian kalian penerimaan kemudian kalian nanti bikin expired date sama fast moving. Kemudian nanti kalian sampai ngisi kartu stoknya. Nanti tugasnya seperti itu. Nah, lanjut ke pemusnahan. Jadi obat-obat yang ada di apotek dan dia kadaluarsa atau dia rusak itu harus dimusnahkan karena tidak mungkin kita berikan ke pasien.
disimpan di apotek juga buat apa? Jadi obat-obat itu harus dimusnahkan. Selain obat-obat, ada juga yang dimusnahkan, yaitu dokumen-dokumen penting. Nah, dokumen apa aja? Ada dokumen resep, dokumen faktur, dan dokumen obat-obat khusus. Misalnya dokumen narkotika, psikotropika, prekursor, dan UUT. Nah, dokumen-dokumen ini peraturannya adalah kalian simpan selama 5 tahun. Apabila belum 5 tahun, harus kalian arsipkan di apotek. Jadi tidak boleh langsung dibuang, enggak boleh. Nah, setelah sudah 5 tahun, kita lakukan pemusnahan dokumen. Nah, pemusnahan dokumen maupun pemusnahan obat itu juga diatur. Jadi tidak bisa sembarangan dimusnahkan, dibuang tanpa jejak. Tidak. Nah, peraturannya adalah kita lihat di Permenkes nomor 73 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian. Di situ disebutkan pemusnahan itu seperti apa. Kemudian ada juga kalau untuk obat-obat, terutama obat-obat yang khusus, baik yang dokumen dan obatnya ya, itu pemusnahannya ada di Permenkes nomor 3 tahun 2015. Kalian baca, coba kalian belajar untuk membaca peraturan perundang-undangan. Intinya, prinsip dari pemusnahan adalah kalian tidak mencemari lingkungan, karena yang kalian musnahkan adalah obat. Obat itu limbah K3. Apalagi kalau obat-obatnya obat-obat yang narkotika, psikotropika, prekursor farmasi. Kemudian tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Ya kalian nggak bisa kalau misalnya sembarangan membakar narkotika atau psikotropika. Kalau membahayakan kesehatan masyarakat kan nggak boleh. Nah itu peraturannya kalian cari sendiri di Permenkes. Seperti itu. Prinsipnya bisa kalian lihat. Obat kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai jenis dan bentuk sediaan. Golong-golongkan. Dan bentuk sediaannya juga disendirikan. Nah, kalau khusus ya narkotika, psikotropika, prekursor, dan OOT itu perlakuannya lebih khusus. Harus ada dinas kesehatan kabupaten atau kota. Dan harus dilakukan sama apotekernya sendiri. Nah, selain itu, misalnya kalau dokumen-dokumen saja, kayak dokumen SP, faktur, itu yang paling penting disaksikan oleh apoteker lain atau tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin. Intinya adalah, yang berhubungan dengan narkotika, psikotropika harus disaksikan oleh dinas kesehatan. Dan semua bentuk pemusnahan harus ada berita acaranya. Seperti itu. Karena berita kita laporkan ke Dinkes nanti. Seperti itu. Nah ini ketentuannya tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian kita masuk ke pengendalian. Nah pengendalian itu ada dua. Terkait expired date dan fast moving. Ini untuk administrasinya ya. Sebenarnya pengendalian itu banyak. Kita harus tahu kapan barang itu harus diorder atau tidak. Kan sudah dijelaskan ketika perencanaan kemarin. Jadi kalau sudah melebihi, kalau misalnya stok minimumnya 1 dan barangnya tinggal 1, berarti itu saatnya kalian untuk order lagi. Kalau di sini kita belajar tentang expired date dan fast moving. Nah, untuk buku kalian tulis formatnya seperti ini. Kalian menuliskan hanya obat-obat yang memiliki ED minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Apabila lebih dari 1 tahun, kalian tidak perlu menuliskan di buku expired date. Fungsinya nanti tiap tahun kita akan melakukan
stok opnam. Jadi kita cek semua perlengkapan kefarmasian sambil kita melihat expired date, obat apa aja yang harus segera dikeluarkan atau yang harus segera dimusnahkan karena expired. Jangan sampai ada obat expired kecolongan kalian jualkan ke pasien karena sangat berbahaya sekali. Jadi itu, kalian harus menuliskan buku expired date. Kemudian kalian perlu mengidentifikasi barang-barang apa saja yang fast moving. Nah, di barang-barang fast moving ini kalian tuliskan satu saja nama barang yang penggunaannya paling banyak. Nah, carinya di mana? Kalian cari, lihatnya penggunaannya itu di kartu stok. Nah, misalnya dari tadi yang Ambroxol sama Otrivin nasal drop. Dalam 1 tahun itu dia keluar berapa? Itu yang kalian cari. Kan kemarin kan kalian bikin 5 atau 6 ya obat. Yang ada Ambroxol, Otrivin nasal drop lah. Itu kalian cari yang paling banyak keluarnya dalam 1 tahun. Itu yang kalian masukkan ke dalam daftar fast moving. Jadi di fast moving cuma satu saja obat yang kalian tulis. Nah, yang keluar 10, 15, 15, 20, 20. Kalian jumlahkan. Berarti ini 30, 40, 70, 80. Berarti kan yang keluar 80. Nah, kalian tulis, kalian bandingkan dengan yang Otrivin. Dalam 1 tahun, ini 2019 berarti tidak ya. Yang 2020 saja, yang keluar saja, jangan ditambahkan yang masuk. Yang keluar berarti ada 2 dibanding 2 ini 80. Nah, berarti masih besar Ambroxol kan? Berarti Ambroxol yang kalian tulis. Oh, jumlahnya 80 tapi data yang tadi ya seperti itu. Ini contoh saja. Dan setelah ada pengendalian tadi, expired date dan fast moving, ada pencatatan dan pelaporan. Intinya adalah semua penjualan, semua pelayanan itu dicatat untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi. Nah, pencatatan itu di masing-masing apotek itu berbeda-beda. Kalau di perusahaan besar, kalian ada di apotek retail, bilang Kimia Farma atau K24, itu semua sudah komputerisasi, semua sudah dimasukkan ke komputer. Nah, jadi nanti pencatatan pelaporan ini kalian bisa lihat, itu nanti akan keluar sendiri datanya. Fast moving-nya apa, yang sering keluar apa, mana yang bisa memberikan omset atau pendapatan yang paling banyak di apotek. Itu enak, manual, otomatis. Tapi tetap ada pencatatan secara manual. Misalnya pakai kartu stok manual yang di masing-masing obat di penyimpanan itu tetap diperlukan untuk mencocokkan yang di komputer dengan yang ada di secara fisiknya, karena komputer kan bisa juga ada kesalahan kita, salah input, salah memberi harga dan lain-lain kan bisa. Intinya pencatatan dan pelaporan ini fungsinya untuk evaluasi apotek. Apakah apotek ini penjualannya seperti apa sih, barang apa saja sih yang perlu kita adakan, karena karena kan kita kalau merencanakan suatu perlu histori yang ke belakang kan. Nah, itu pentingnya pencatatan. Informasi yang diperoleh, jumlah perbekalan farmasi tersedia,
jumlah perbekalan farmasi yang diterima, jumlah perbekalan farmasi yang keluar, perbekalan farmasi yang kadaluarsa, dan waktu kekosongan perbekalan farmasi. Jadi informasi-informasi ini sebenarnya yang kita perlu dapatkan. Nah, misalnya perbekalan farmasi yang tersedia atau sisa stok, itu kan bisa kita lihat dari kartu stok, itu yang manual. Tapi kalau misalnya kita stok opnam, itu kudunya kita perlu tahu gambaran dalam 1 tahun ini kita sudah mengeluarkan Ambroxol berapa tablet. Dan itu bisa kita dapatkan dari komputerisasi. Jumlah perbekalan farmasi yang diterima, kemudian yang keluar, itu penting untuk membuat buku tahunan atau dalam kita nanti masuk ke akuntansi apotek ya. Jadi itu penting sekali nanti untuk tahu apakah keuangan apotek ini sehat atau tidak. Itu lebih lanjut. Intinya kalian perlu ini aja, perlu tahu fungsinya pencatatan dan pelaporan itu seperti apa. Untuk memonitor transaksi perbekalan farmasi yang masuk dan keluar. Intinya seperti itu. Nah, kalau pelaporannya itu kumpulan dan catatan kegiatan evaluasi tadi. Seperti itu. Pelaporan itu dilakukan ke apoteker penanggung jawab. Nah, ini contohnya. Pembelian, mutasi, permintaan, dan ini dipermudah dengan software. Walaupun bukan perusahaan besar, sekarang sudah banyak apotek kecil yang menggunakan software. Jadi mereka beli. Harga mungkin ada yang sekitar 1 juta, 2 jutaan. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali. Seperti itu. Dan satu lagi, untuk catatan dan pelaporan itu tidak hanya sebatas transaksional saja, tapi juga ada pencatatan PMR atau Patient Medical Report, yaitu isinya adalah tentang pelayanan farmasi yang kita lakukan. Jadi misalnya nanti kalian tulis ini pasiennya siapa, dokternya siapa, keluhannya apa, kemudian resep yang didapat itu apa. Itu namanya PMR. PMR ini wajib ada di apotek dan wajib ada di rumah sakit. Cuma untuk materi ini saya belum mewajibkan untuk membuat PMR dulu ya. Kita fokus sama pengelolaan sediaannya, bukan di pelayanan. Seperti itu. Sampai ada yang ditanyakan, silakan tanya langsung via WA atau di Google Classroom. Seperti itu. Dan saya ingatkan lagi, dalam memahami pelajaran farmasi ini, karena farmasi ini adalah sebuah ilmu terapan, bukan ilmu yang kalian hanya menghafal rumus saja dan kalian tidak tahu itu rumus untuk apa. Jadi saya harap kalian tidak hanya menghafal, tapi memahami dan tahu sebenarnya fungsinya untuk apa. Karena semua pelajaran di farmasi ini fungsinya itu untuk memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Misalnya supply chain management, kan kita kan belajar untuk mengelola perbekalan. Dari sini sebenarnya kalau kalian bisa mengelola perbekalan di skala apotek saja, kalian mau wirausaha atau kalian mau kerja dimanapun, ilmu ini tetap akan kalian pakai. Ilmu pengelolaan atau supply chain ini tetap kalian pakai. Terlebih lagi, obat itu manajemennya tidak seperti barang-barang biasa, tidak seperti makanan, tidak seperti underdeal, yang mereka itu bebas kalian beli seperti apa. Obat ini ada payung hukumnya. Kalian perlu SP, kalian butuh faktur. Jadi simpelnya adalah yang
yang obat saja atau perbekalan farmasi saja yang manajemennya seribet itu kalian bisa, apalagi kalian kerja di tempat yang barang-barangnya secara bebas diperjualbelikan, kalian akan jauh lebih expert di bidang supply chain tersebut atau di bidang pengelolaan tersebut. Jadi harapannya keluar dari sini atau selesai dari menuntut ilmu di kefarmasian ini, kalian bisa atau siap kerja dimanapun bidang yang kalian pilih atau yang kalian tempati nanti, seperti itu. Nah, saya sampaikan lagi, semangat untuk belajarnya walaupun kita harus via daring ya. Saya harap semangatnya tidak luntur, karena lagi-lagi yang butuh ilmu itu bukan guru, yang butuh adalah kalian. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan nanti setelah kalian lulus. Kalian lulus nanti akan mencari nasib kalian sendiri-sendiri dan menentukan nasib kalian sendiri-sendiri. Seperti itu, jangan lupa terus berdoa dan terus berusaha, insya Allah nanti masa depan kalian akan terjamin dan dibantu Yang Maha Kuasa. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.